Ketika segala daya upaya terasa tak cukup untuk mengangkatmu dari keterpurukan, dan dunia seolah memilih untuk diam melihatmu jatuh, justru di saat seperti itulah semesta bekerja dengan cara yang tak terduga. Ada seseorang yang sedang diam-diam memperhatikanmu, mempelajari luka-lukamu, dan menimbang waktu yang tepat untuk datang. Bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk benar-benar membantu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini akan segera memberi bantuan kepadamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran kartu Four of Pentacles dalam bacaan ini membuka sebuah gambaran yang penuh energi penahanan dan perlindungan yang cukup kuat dan mendalam. Menunjukkan bahwa saat ini mungkin kamu sedang berada dalam fase di mana kamu merasa perlu untuk menjaga dan mempertahankan apa yang kamu miliki dengan sekuat tenaga. Ini bukan sekadar tentang menahan uang atau harta benda secara fisik, tetapi lebih dari itu. Lebih dalam lagi, tentang menahan emosi, menyembunyikan keinginan terdalam, dan menciptakan batas-batas yang sangat ketat agar tidak mudah ditembus oleh pengaruh luar yang mungkin bisa mengancam kestabilan yang selama ini kamu perjuangkan. Dalam konteks ini, penahanan ini bisa jadi merupakan bentuk perlindungan diri yang sangat diperlukan dan sangat mendesak, terutama ketika seseorang merasa rentan, takut akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya, atau merasa bahwa jika terlalu terbuka dan rentan, semuanya bisa hilang begitu saja. Bisa jadi, kehadiran kartu ini menggambarkan bahwa kamu, atau mungkin orang yang dekat denganmu, sedang berusaha keras menjaga jarak dari perasaan dan keinginan yang terlalu dalam agar tidak terluka, kecewa, atau merasa tidak aman lagi. Ada rasa takut yang cukup mendalam bahwa jika kamu membuka hati, mengekspresikan keinginan dan emosi secara terbuka, segala yang selama ini kamu jaga rapat-rapat akan menjadi rentan dan mudah hancur. Penahanan ini bukan hanya soal menjaga harta, tetapi juga tentang menjaga diri dari ancaman emosional yang bisa datang kapan saja, dari ketakutan akan kehilangan, dari kekhawatiran akan kegagalan, dan dari rasa malu atau keraguan yang membelenggu jiwa. Dalam dunia yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan berbagai tantangan ini, seringkali kita merasa bahwa menjaga jarak dari perasaan dan keinginan adalah satu-satunya cara untuk bertahan dan menjaga kestabilan hidup. Oleh karena itu, tidak heran jika kartu Four of Pentacles ini memperlihatkan bahwa saat ini, kamu mungkin sedang berada dalam posisi di mana kamu berusaha keras untuk mempertahankan apa yang kamu miliki. Baik itu kestabilan emosional, keuangan, maupun hubungan yang sedang kamu jaga, agar tidak mudah goyah atau hilang. Namun, di balik semua penahanan dan perlindungan ini, ada sinyal bahwa semuanya mulai berubah saat Eight of Pentacles muncul ke permukaan. Kartu ini menunjukkan sosok yang memiliki tekad dan dedikasi tinggi, yang telah lama berusaha memperbaiki dan membangun sesuatu, baik itu diri sendiri, hubungan, maupun kondisi di sekitarnya, dengan ketekunan dan usaha yang penuh perhatian. Ia tidak melakukan langkah tergesa-gesa, melainkan secara perlahan dan pasti, membangun fondasi yang kokoh agar saat waktunya tiba, ia bisa datang membawa perubahan yang benar-benar bermakna dan memberi dampak positif jangka panjang. Ia sedang memperbaiki kualitas dirinya, memperkuat kepercayaan diri, dan menyiapkan sesuatu yang akan menjadi kejutan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam proses ini, ia menunjukkan bahwa perubahan dan kemajuan tidak selalu harus dilakukan secara cepat, melainkan melalui usaha yang konsisten, penuh kesungguhan, dan penuh kesadaran akan proses yang sedang dijalani. Sosok ini juga digambarkan kuat dalam energi King of Swords, pemikir yang tajam, penuh wawasan, dan sangat objektif dalam menilai keadaan. Ia bukan tipe yang menunjukkan kasih sayang secara verbal atau emosional secara langsung, tetapi keputusan-keputusannya diambil dari pengamatan mendalam dan kepedulian yang tulus terhadap orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa dalam hidup ini,
Terkadang ketegasan dan kejelasan dalam bertindak adalah bentuk kasih yang paling nyata. Dan ia sangat memahami bahwa dalam fase yang kamu jalani saat ini, mungkin banyak perasaan berat dan kekhawatiran yang menyelimuti. Seperti yang digambarkan oleh Nine of Swords, rasa bersalah, ketakutan, tekanan mental, dan kekhawatiran yang kamu simpan sendiri di malam hari saat dunia terlelap dan kamu terjaga oleh kerisauan dan kekhawatiran yang tak kunjung usai. Mungkin kamu merasa terbebani oleh permasalahan yang seolah tak berujung, atau merasa bahwa kamu tidak mampu melewati masa sulit ini sendirian dan membutuhkan dukungan dari orang lain. Yang mungkin tidak kamu sadari adalah orang ini yang sedang berusaha menyiapkan diri dan memperbaiki segala sesuatu, juga melihat dan menyadari semua rasa sakit dan kekhawatiran yang kamu rasakan. Meski kamu tidak mengungkapkannya secara langsung, ia mampu menangkap sinyal-sinyal tersebut melalui sikap, ekspresi, dan isyarat yang kamu tunjukkan tanpa sadar. Dan meskipun kamu mungkin tidak memintanya secara langsung, ia merasa terdorong untuk hadir dan menawarkan sesuatu. Bukan semata-mata karena kasihan, tetapi karena ia percaya bahwa kamu layak menerima pertolongan dan bahwa luka-lukamu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti ketangguhan dan keberanianmu menghadapi segala rintangan. Ia percaya bahwa setiap luka dan ketakutan yang kamu alami adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan, dan bahwa kamu berhak mendapatkan dukungan untuk bangkit kembali dari keterpurukan dan rasa takut tersebut. Bantuan yang akan datang digambarkan oleh King of Pentacles. Bentuk dukungan yang nyata, stabil, dan dapat diandalkan. Sosok ini tidak datang dengan janji-janji kosong atau ucapan manis semata, melainkan membawa sesuatu yang nyata dan tangible untuk kamu pegang dan rasakan. Bisa jadi, ini berupa dukungan finansial yang membantu mengatasi tekanan ekonomi, kesempatan kerja yang membuka jalan baru, bimbingan bijak yang memberi arahan dalam pengambilan keputusan penting, atau bahkan tempat aman di mana kamu bisa beristirahat sejenak dari kerasnya dunia. Ia hadir sebagai sosok yang mampu menunjukkan bahwa keberadaan dan dukungan yang nyata sangatlah penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Ia mampu memberikan rasa aman dan kestabilan yang sangat dibutuhkan saat kamu merasa terpuruk dan kehilangan arah. Namun, bantuan ini tidak akan datang dalam bentuk yang kaku dan kering. Ada sentuhan emosional yang sangat kuat dari Knight of Cups, sosok yang penuh ketulusan, empati, dan kelembutan. Ia datang dengan niat tulus untuk menyentuh hati dan menghangatkan jiwa yang sedang terluka. Ia ingin kamu tahu bahwa kamu tidak harus terus menjadi pribadi yang kuat dan mandiri sendirian, karena terkadang membiarkan orang lain membantu dan menunjukkan kelembutan adalah bagian dari proses penyembuhan yang sejati. Ia hadir bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk menanamkan rasa percaya bahwa kamu berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Kehadiran sosok ini menegaskan bahwa kelembutan dan keberanian untuk membuka diri adalah kekuatan tersendiri yang mampu membawa keajaiban dalam perjalanan pemulihanmu. Meskipun semua ini terdengar sangat indah dan penuh harapan, perjalanan menerima bantuan dan membuka diri terhadap perubahan tidak selalu berjalan lancar dan tanpa hambatan. Kamu mungkin masih berada dalam posisi bertahan yang digambarkan oleh Seven of Wands. Merasa perlu tetap waspada, menjaga jarak dari kemungkinan bahaya, dan melindungi diri dari luka yang pernah menghantui. Kamu merasa bahwa jika kamu lengah sedikit saja, semuanya akan runtuh kembali dan kamu harus mulai dari awal lagi. Ada rasa takut kehilangan kendali, kehilangan kestabilan, atau bahkan kembali merasa kecewa dan terluka seperti sebelumnya. Itulah sebabnya, kamu cenderung menjauh dari hal-hal yang dulu berarti bagi kamu, sebagaimana digambarkan oleh Eight of Cups. Kamu meninggalkan apa yang tidak lagi membahagiakanmu, meski prosesnya sangat berat dan penuh rasa kehilangan. Kamu mencari makna hidup dan kedamaian batin, meskipun harus berjalan sendiri dan meninggalkan sesuatu yang dulu kamu anggap penting, demi mendapatkan ketenangan dan harapan baru. Namun semesta tidak akan membiarkan kamu berjalan sendirian dalam waktu yang lama. Ada energi Knight of Swords yang membawa kabar bahwa akan ada pergerakan cepat dan mendadak. Sebuah komunikasi mendadak,
tindakan spontan, atau perubahan drastis yang akan mengubah jalur hidupmu secara tiba-tiba. Orang yang selama ini kamu anggap tak peduli atau bahkan mengabaikan keberadaannya, bisa saja muncul kembali dengan cara yang tidak kamu duga. Ia mungkin sudah berada di sekitar, mengamati dan menunggu saat yang tepat untuk muncul dan memberi kejutan. Kamu mungkin juga pernah mengabaikan sinyal-sinyal bahwa ada seseorang yang ingin membantumu, atau bahkan menolaknya karena merasa takut dan ragu. Kejadian ini bisa membuatmu merasa terkejut sekaligus bingung, karena segala sesuatu yang selama ini kamu anggap stabil dan pasti, tiba-tiba berubah secara cepat dan tak terduga. Akhirnya, di tengah semua dinamika ini, Five of Cups hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat dan mudah. Meski bantuan dan perubahan datang, kamu masih harus berjuang untuk berdamai dengan kehilangan dan rasa kecewa yang pernah menghantui. Ada bagian dari dirimu yang mungkin terus meratapi masa lalu, mengingat luka dan kegagalan yang pernah terjadi, sehingga sulit untuk melihat hal-hal positif yang masih tersisa. Tetapi, bantuan ini hadir untuk membantumu melihat kembali dua piala yang masih tegak berdiri. Harapan dan kesempatan baru yang menanti di depan. Ia mengingatkan bahwa meskipun tidak semua luka bisa sembuh seketik, tetap ada jalan keluar dan harapan untuk bangkit kembali. Dan bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dengan dukungan yang datang dari berbagai arah dan sumber, perlahan-lahan kamu akan mampu melihat bahwa setiap pengalaman pahit dan luka yang pernah menghantui adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih dalam dan matang, yang akan membimbingmu menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.